Kami dari kelompok 4 akan menampilkan cuplikan video pidato untuk memenuhi ujian praktik. Berikut adalah cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Para Bapak Ibu yang saya hormati, sejak wabah COVID-19 mendera seluruh dunia, banyak hal yang kemudian meleset dari rencana awal. Ini ibarat basket yang gagal meletakkan bola kering. Di situasi seperti inilah kita harus ribut mengambil kesempatan tersebut untuk menuntaskannya menjadi poin atau sebuah gol. Namun di tengah berbagai tantangan, kita masih punya optimisme. Pertumbuhan ekonomi mulai kembali positif. Roda perekonomian pun mulai bergerak. Salah satu indikatornya adalah pembiayaan dari perbankan ke UMKM yang melonjak. Grow kredit perbankan Banyuwangi jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, budaya inovasi yang dikembangkan pemerintah terus berkembang. Hadirin yang berbahagia, dari tantangan dan optimisme inilah arsitektur Banyuwangi dibangun. Hal ini meliputi 3 pilar dan 2 fondasi penting dari gerakan Banyuwangi Reborn. Pilar tersebut meliputi yang pertama, tangguh pandemi. Lalu yang kedua, pulihkan ekonomi. Dan yang ketiga, merajut harmoni. Sedangkan fondasi yang menopangnya adalah pelayanan publik yang excellent dan partisipasi aktif publik. Hal ini bukan sekadar gerakan untuk pariwisata, bukan pula hanya sebatas UMKM, tetapi ini adalah gerakan yang menyeluruh, menjangkau seluruh sektor dan pemangku kepentingan untuk membawa Banyuwangi mampu melakukan reform. Bapak Ibu yang saya hormati, maka selain penanganan pandemi seperti program kita menuju 100% vaksinasi anak, berbagai langkah preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif terus kita integrasikan, termasuk di dalamnya menuju zero stunting, dukungan bidan desa, suplemen gizi rakyat, memacu kegiatan olahraga, serta revitalisasi UKS atau unit kesehatan sekolah. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pandemi COVID-19 telah hadir di tengah-tengah kita selama kurang lebih 3 tahun. Hal itu tentunya memberikan dampak pada berbagai bidang. Contohnya saja pada bidang pendidikan, yaitu mulai dari pemberitahuan libur selama 2 minggu, pembelajaran online saat jarak jauh, pembelajaran tatap muka terbatas, hingga akhirnya full pembelajaran di sekolah. Pandemi juga memberikan dampak pada bidang perekonomian, terutama di Indonesia. Dampak tersebut antara lain penurunan ekspor Tiongkok, usaha yang semakin sepi hingga akhirnya gulung tikar, dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran untuk menekan biaya pengeluaran. Belum lagi pembebasan narapidana dalam program asimilasi untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas. Hal-hal tersebut menimbulkan banyaknya pengangguran akibat dari terbatasnya lapangan pekerjaan. Tentunya setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Apalagi di zaman sekarang, kebutuhan semakin
semakin meningkat. Contohnya saja handphone dan internet yang sekarang menjadi kebutuhan utama. Oleh karenanya, setiap orang berpotensi melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, menimpa siapapun, dan berbagai macam. Ada yang mencuri, mencopet, narkoba, hingga korupsi. Dengan maraknya tindakan kriminal, yang dapat kita lakukan adalah langkah-langkah mencegah atau melindungi diri sendiri. Di antaranya, yang pertama, jangan terlalu asik bermain HP di pinggir jalan raya, karena tentu saja itu berbahaya. Yang kedua, menghindari tempat yang rawan terjadi aksi kriminalitas, seperti tempat yang gelap dan sepi. Yang ketiga, membawa alat semprot air mata. Yang keempat, mencari lingkungan pergaulan yang positif dan bermanfaat. Yang kelima, melakukan hobi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Teman-teman, dengan melakukan protokol kesehatan yang baik dan sesuai anjuran pemerintah, maka kita telah berpartisipasi untuk memutus rantai penyebaran virus corona, sehingga kita dapat mencegah dampaknya lebih besar dan membuat kita semua fokus melakukan pemulihan. Demikian yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya sebagai selaku kelompok sadar wisata, sebagai ketua Pokdarwis Kencana di Banyuwangi, di sini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara kebiasaan budaya pada saat ini dengan budaya yang ada di zaman dulu. Jadi kalau bicara yang ada di Banyuwangi, untuk budaya sendiri ada 3 segi. Yang pertama itu ada segi pakaian, yang kedua ada segi rumah atau tempat tinggal, yang ketiga ada segi kebiasaan. Kalau di sini saya sebagai ketua Pokdarwis membahas tentang apa sih budaya yang ada di adat Banyuwangi, budaya adat Osing. Jadi dari ketiga aspek tersebut, yang pertama ada pakaian. Dari segi pakaian saja bisa dilihat banyak masyarakat Banyuwangi dari kalangan remaja, anak-anak sampai dewasa itu kebanyakan memakai stylish yang mengikuti zaman. Sedangkan banyak sekali organisasi yang memantau atau mengajak untuk kita memakai pakaian adat seperti baju hitam-hitam. Sedangkan pakaian itu biasanya hanya digunakan saat acara formal atau sebagai seragam untuk sekolah. Dan jadi untuk yang segi yang kedua, dari segi yang kedua itu ada tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal sendiri, kalau rumah adat Osing di Banyuwangi itu salah satu rumah adat yang populer adalah model cerocogan. Dan jadi dari cerocogan itu ada tiga pilar samping kanan dan samping kiri. Jadi totalnya ada 6 pilar. Nah, sedangkan budaya pada saat ini rumah kebanyakan bermodel gedung. Jadi untuk itu mungkin bisa direalisasikan di tempat-tempat yang lain seperti kafe, terus pendopo atau kedaton, itu bisa dijadikan atau direalisasikan rumah adat Osing Banyuwangi. Nah, dari segi yang ketiga itu ada kebudayaan atau tradisi atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh masing-masing orang atau masyarakat atau bahkan sekumpulan orang. Jadi kalau di Banyuwangi sendiri, di adat Osing itu untuk kebiasaan atau kebudayaan
Biasanya yang pertama itu ada tumpang sewu. Itu menggambarkan kalau kita mensyukuri apa yang terjadi sebelum dan apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan juga interbumi. Interbumi itu adalah acara pembersihan desa yang biasa dilakukan pada saat Syawal tanggal kedua. Nah, sedangkan kalau di masyarakat kota itu biasanya misalnya kita merayakan sebuah acara ulang tahun misalnya, atau membuka sebuah gedung, membuka sebuah rumah, itu biasanya mereka melakukan party atau makan-makan yang harganya itu bahkan terjangkau, tapi tidak memenuhi syarat adat atau kebiasaan budaya yang ada di Banyuwangi. Nah, jadi mungkin semua dari 3 segi itu kalian bisa realisasikan di rumah atau di masyarakat di sekitar kalian. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih karena sudah diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan orasi sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Gelagah periode 2020-2021. Sebelum menyampaikan visi dan misi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zelika Anindita dari kelas 11 IPA 1. Visi adalah tujuan, dan tujuan saya jika menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Gelagah adalah mempertahankan dan meningkatkan prestasi SMA Negeri 1 Gelagah, serta menjadikan OSIS sebagai wadah penampung ide kreatif siswa dan tempat untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga akan terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak mulia. Adapun misi saya untuk mewujudkan visi tersebut adalah: yang pertama, mengaktifkan dan mengembangkan organisasi yang ada di sekolah maupun ekstrakurikuler. Dan yang kedua adalah membentuk program-program belajar untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai penyelenggara berbagai kegiatan siswa. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengadakan kegiatan keagamaan untuk memperkokoh iman kepada Tuhan. Baiklah, itu tadi adalah visi dan misi saya. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk amanah dalam menjalankan tugas sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Gelagah. Dan apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi demi kemajuan sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kebaikan, mohon dimanfaatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi cuplikan dari video pidato kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.